Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya kelas 3 yang saya cintai. Dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita bertemu kembali di pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu bab tentang surah Al-Ikhlas. Kali ini Pak Guru akan membahas tentang surah Al-Ikhlas. Mari sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga pembelajaran pada pagi hari ini akan dimudahkan oleh Allah dan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kelas 3 semuanya yang saya cintai, pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang surah Al-Falaq dan sekaligus hafalannya untuk minggu sekarang, hari Senin ini. Sekarang kita akan membahas surat Al-Ikhlas dan siapkan buku paket dan buku LKS-nya. Tujuan pembelajaran adalah anak-anak diharapkan 1. Berdoa pagi dan sore setiap hari. 2. Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bisa mengerjakan sesuatu. 3. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika telah melakukan usaha. 4. Menghormati guru, orang tua, dan semua orang yang lebih tua. Anak-anak kelas 3 semuanya yang saya cintai, D. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas terdiri atas 4 ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Ikhlas dalam Al-Quran berada pada nomor urut yang ke-112. Surah Al-Ikhlas ini diturunkan sesudah surah An-Nas. Dinamakan Al-Ikhlas artinya suci atau murni, karena sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut surat Makkiyah karena surah Al-Ikhlas ini turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Anak-anak kelas 3 semuanya yang saya cintai, Tuhan yang wajib disembah oleh umat Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita menggantung, minta pertolongan dan memohon sesuatu kepadanya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna dari segala kekurangan. Jika manusia akan mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa hidup kekal abadi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Sempurna. Tidak ada yang pantas kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dilarang memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal yang demikian itu termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Anak-anak kelas 3 semuanya yang saya cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta seluruh alam semesta. Disebut Al-Khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergantung kepada siapapun.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta bantuan kepada makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tempat meminta dan memohon pertolongan para makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai ibu bapak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak mempunyai anak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri. Sebab itu Dia Maha Esa. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Ikhlas juga menjelaskan bahwa semua bentuk ibadah harus benar-benar dilandasi dengan sikap yang ikhlas, tanpa ada rasa pamer karena mengharap imbalan, sanjungan maupun pujian. Semua manusia di muka bumi ini pasti mempunyai kelebihan, tetapi tidak akan bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang memiliki sifat sombong. Anak-anak kelas 3 semuanya yang saya cintai, mari kita baca surat Al-Ikhlas dengan baik dan benar. Perhatikan dan buka bukunya, baik di LKS atau buku paket. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terjemahan surah Al-Ikhlas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. 2. Allah tempat meminta segala sesuatu. 3. Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. 4. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Anak-anak kelas 3 semuanya yang saya cintai, demikian pembelajaran Al-Quran Hadis tentang surah Al-Ikhlas. Semoga manfaat dan barakah. Akhir kata, Pak Guru berpesan kepada kalian semuanya, jagalah kesehatan. Dan apabila kalian mau keluar rumah, maka selalu memakai masker, hindari kerumunan dan selalu menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah.